going through the field and seeing the result of a burned forest, that was really tough. Salah satu cuplikan tersebut adalah bagaimana ketika bisnis-bisnis secara global tidak mempedulikan keadaan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, lantas peran apakah yang bisa dilakukan oleh akuntan untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut? Mari kita lihat presentasi saya. Sejalan dengan isu tersebut, Sustainable Finance OJK di tahun 2019 menyatakan bahwa terjadi kenaikan pengungkapan Sustainability Report hingga 12,34%, yang menandakan bahwa bisnis awareness terhadap sustainability meningkat secara signifikan baik di Indonesia maupun secara global. Di sisi lain, paradigma baru peran akuntan lewat sustainability accounting juga sedang gencar diimplementasikan di konteks bisnis sebagai future corporate sustainability strategy. Lantas, bagaimanakah peran akuntan profesional dapat berevolusi sejalan dengan peran tersebut? Oleh karena itu, perkenalkan saya Belinda Zahra dari Universitas Indonesia akan menyampaikan karya tulis saya yang berjudul Sustainability Accounting as Future Corporate Strategy, A Revolution of Professional Accountant Paradigm. Alur presentasinya dari pendahuluan, rumusan masalah, analisis dan sintesis, serta simpulan dan rekomendasi yang akan saya elaborasikan lebih lanjut. Di pendahuluan tentunya kita bisa lihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan beberapa perusahaan terbuka untuk mengungkap sustainability report terlihat masih inefisien. Lalu di tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan OJK yang mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Hal ini tentunya menjadi salah satu pemicu bagaimana sustainability accounting hadir untuk mendukung para perusahaan membuat strategi sustainability untuk mendukung keberlanjutannya di masa depan lewat peran value driven accounting, di mana dalam value driven accounting akuntan tidak hanya menilai transaksi-transaksi keuangan, namun melihat dampak dari transaksi-transaksi keuangan tersebut dan menjadikan modal ekonomi, sosial, dan keuangan sebagai triple bottom line sebagai salah satu konsiderasi utama dalam menyusun strategi keberlanjutan perusahaan. Rumusan masalah yang muncul dari pendahuluan dan isu tersebut adalah bagaimana sih korelasi sustainability accounting dengan profitabilitas perusahaan, serta bagaimana peran akuntan untuk mendorong perusahaan dalam mengoptimalkan sustainability report sebagai strategi keberlangsungan lewat implementasi sustainability accounting yang tentunya peran utamanya dimiliki oleh akuntan, di mana manfaat penulisan karya tulis ini secara real dirasakan oleh triple helix, yaitu bagi akuntan, pemerintah, serta sektor privat. Bahasan pertama adalah bagaimana korelasi sustainability accounting dengan tingkat profitabilitas perusahaan, di mana kita bisa memulai dari bargaining point, di mana penerapan sustainability accounting sebagai investasi perusahaan di masa depan, di mana kita bisa lihat bahwa dengan global economic uncertainty sekarang, ketika perusahaan sudah bisa mempublish sustainability report yang berisi strategi-strategi mereka memitigasi risiko masa depan, tentunya yang pertama akan menarik mata investor untuk berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah terjamin keberlanjutannya di masa depan. Nah, ini saya buktikan dengan analisa kuantitatif di mana investor dalam menginvestasikan uangnya tentunya melihat dari earning per share, dari beberapa variabel-variabel hasil perhitungan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Saya memberikan analisa kuantitatif dari perhitungan analisa CAGR atau Compound Annual Rate Growth, di mana saya menganalisa dari PT PP, PT Adaro, dan PT Unilever di sektor FMCG, lalu sektor pertambangan serta sektor jasa, di mana dari 3 perusahaan ini yang telah mengungkapkan sustainability report-nya, fluktuasi CAGR-nya lebih minim dibanding perusahaan-perusahaan lain yang belum mengungkapkan sustainability report. Fluktuasi CAGR yang minim tentunya menjadi salah satu hal positif bagi investor, karena investor ingin berinvestasi secara jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi keberlanjutan serta memiliki risiko kerugian tiba-tiba yang minim. Oleh karena itu, ini dibuktikan oleh fluktuasi CAGR yang minim tadi. Nah, oleh karena itu, dengan analisa kuantitatif tentunya perusahaan-perusahaan yang telah mengungkapkan sustainability report dan mengimplementasikan sustainability accounting dalam operasional bisnisnya dapat menarik investor dan tentunya pada akhirnya akan meningkatkan modal yang dipunya serta profitabilitas perusahaan, karena mindset masyarakat juga akan, market trust terhadap perusahaan tersebut juga akan tinggi. Di sisi lain, berbagai negara di dunia telah menyadari potensi penerapan sustainability accounting terhadap keberlangsungan perusahaan, di mana tapi Indonesia di sini masih sangat tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain dari segi framework, materialitas, serta kelengkapan pelaporan sustainability report, serta dibutuhkannya peran stakeholder Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Lalu adalah intinya, bagaimana paradigma baru peran akuntan dalam pengimplementasian sustainability accounting, di mana yang sudah saya paparkan sebelumnya, akuntan bisa mengimplementasikan value driven accounting sebagai score player, di mana score player di sini akuntan tidak hanya
mengolah transaksi keuangan dan memberikan output financial statement atau laporan hasil audit, namun juga bisa mengelola dampak dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi terhadap model lingkungan ekonomi dan sosial terhadap perusahaan. Di mana dalam hal ini, accountant bisa memanfaatkan professional judgment, skepticism, creativity, dan integrity, serta decision making untuk bisa memberikan strategi corporate sustainability terhadap perusahaannya sebagai score player. Di sisi lain, the actor atau accountant atau score player yang berorientasi pada sustainability accounting dan reporting, saya jabarkan lebih detailnya bagaimana accountant bisa berperan secara real dari proses pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengungkapan, serta tujuan pelaporan lewat aspek-aspek yang terdapat di sustainability accounting yang telah tertera di tabel berikut, di mana inti dari perannya adalah selain menjadi score player yang memberikan nilai tambah pada sosial, ekonomi, dan lingkungan, accountant juga harus bisa berkolaborasi dengan expert lain untuk bisa memberikan strategi yang real dan implementatif terhadap perusahaan untuk berkelanjutan di masa depan dan memberikan mitigasi-mitigasi risiko yang uncertainty dan unexpected di masa depan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana paradigma peran akuntan dalam menyusun sustainability reporting, di mana sustainability reporting merupakan salah satu output hasil dari pelaksanaan sustainability accounting perusahaan. Di sini saya jabarkan dengan jelas bahwa peran akuntan dari orientasi, elemen pelaporan, proses penyajian, hingga model pelaporan, akuntan bisa berperan secara real dan memberikan masukan serta model-model pelaporan sustainability report yang sesuai dengan aspek-aspek yang tertera di sustainability accounting sesuai dengan aturan SASB atau Sustainability Accounting Standard Board yang telah didirikan tahun 2016. Di sisi lain, akuntan tidak hanya bisa untuk menilai transaksi-transaksi keuangan, namun juga harus bisa memahami konteks ekonomi secara global, di mana contoh insight-insight-nya ketika memberikan rekomendasi, tahu isu-isu ekonomi global yang sedang terjadi, sehingga rekomendasi yang diberikan bukan hanya semata-mata untuk mencapai laba dan secara jangka panjang, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosial ekonomi lingkungan yang sekarang menjadi awareness para masyarakat serta para stakeholder di kancah global. Oleh karena itu, ibarat perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi, perusahaan yang tidak mampu bergerak ke arah pembangunan berkelanjutan tentunya akan tertinggal dan terkalahkan oleh perusahaan yang mampu mengelaborasi sustainability accounting, di mana ketika accountant profesional dapat mengintegrasikan proses bekerjanya dengan sustainability accounting akan menjadi paradigma baru bagi peran-peran akuntan yang akan tetap dibutuhkan oleh bisnis-bisnis masa depan dan tidak akan digantikan oleh robot atau teknologi lain yang lebih canggih. Oleh karena itu juga, kita tahu bahwa memang sustainability accounting belum ada standarisasi khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi untuk jangka panjang yang saya berikan adalah bagaimana stakeholder di Indonesia, terutama regulator dari pemerintah, Ikatan Akuntan Indonesia, dan beberapa stakeholder lain untuk menyusun standarisasi sustainability accounting dan tentunya melakukan komersialisasi bagaimana sustainability accounting ini dapat mendukung keberlanjutan perusahaan yang saat ini dihadapi oleh risiko-risiko yang unexpected serta global economic uncertainty. Dengan sustainability accounting ini tentunya inclusivity, economy, and diversity bisa tercapai. Oleh karena itu, sustainability takes forever. Accountant can take this opportunity as a new paradigm of their roles in the future. Sekian dari saya. Berikut adalah beberapa lampiran yang mendukung karya tulis saya, di mana ada target SDG yang disasarkan oleh mayoritas bisnis. Ada badan-badan khusus kelompok kerja yang mendukung bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia bisa melaksanakan sustainability strategi, lalu regulasi terkait pelaporan berkelanjutan di Indonesia. Ini adalah perhitungan CAGR yang untuk mendukung bagaimana korelasi positif antara perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan sustainability accounting dan mengungkap sustainability report dengan profitabilitas serta investor-investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dari sisi pertambangan, industri barang konsumen, serta properti dan real estate atau sektor jasa. Dan yang terakhir adalah lampiran. Sekian dari saya Belinda Zahra, The Future and Aspire Career Accountant really support sustainability accounting as the future paradigm of accountant roles in Indonesia and the global. Thank you so much.